Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang suasana hati, ya. Kira-kira bagaimana dengan suasana hatimu ke depannya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah suasana hati tentang cinta ya. Jadi kamu menyikapi tentang cinta ya, bagaimana situasi dan kondisi hatimu menyikapi persoalan dari cintamu. Waduh, bicara cinta lagi ya, karena energi cinta paling tinggi ya. Kenapa? Saya mengikuti intuisi saja sesuai tema kita ya. Jadi maaf, bukan sesuai tema. Jadi tema ini saya mengikuti intuisi gitu ya, terbalik tadi saya bilangnya. Jadi intuisi saya merasakan energi cinta yang paling besar saat ini, sehingga tema kita ya seperti gitu, suasana hati tentang cinta. Oke, kita lihat di sini di kartu pertama ada Ace of Swords, ada Three of Cups, wow. Ada Queen of Pentacles. Wah, ini bicara tentang ketegasan. Tadi di pagi hari energinya tentang cinta adalah tidak mengizinkan orang-orang menyakitimu ya. Tapi kalau di sini tentang cinta, tidak ada kesempatan kedua. Waduh, ini tegas juga nih, masih energinya tentang ketegasan ya. Jadi ada beberapa mungkin mantan masa lalu ya, atau mantan suami, mantan istri, atau sahabat, atau siapapun ya, kamu bisa menyesuaikan saja karena bicara tentang cinta, tentang perasaan, dimana dulu kamu sayang mereka, tapi ternyata ada pengkhianatan. Dulu kamu mencintai mereka, tapi ternyata mereka melukai hatimu, mencampakkanmu, membuatmu terluka. Dan itu nyata ya, di depan kamu atau bahkan mungkin di belakang. Tapi sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa, dimana kamu berharap mereka yang membantu kamu suatu saat nanti pada saat kamu susah. Tetapi ternyata mereka malah meninggalkan orang pertama yang meninggalkan kamu pada saat kamu susah. Nah ini ya, ada beberapa yang kamu rasa, wah ini bestiku nih, atau ini pasangan terbaikku nih, tetapi ternyata tidak seperti itu ya. Cuman karena kamu mempunyai sesuatu, power, ataupun mungkin lebih dari keuangan, ataupun ya, fasilitas, ataupun apapun yang mereka bisa numpang, bisa pakai juga, ataupun menikmati ya. Mereka ada dekat kamu, pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, kamu terpuruk, mereka malah meninggalkan. Dimana kamu berusaha untuk bisa membahagiakan mereka, tetapi mereka malah meninggalkanmu pada saat kamu susah. Wah, ya, nggak masuk logika ya. Dimana kamu berpikirnya mereka baik, tapi sekarang kamu logikanya masuk gitu. Kemarin itu nggak masuk logika bahwa itu perasaanku saja, mereka baik pasti, saya baik pasti mereka akan baik sama saya. Itu pemikiran kamu dulu ya, dimana logika itu yang masuk dalam logika kamu, saya berbuat baik pasti mereka akan berbuat baik gitu. Tetapi ternyata ini di luar logika, dimana ada ya orang sejahat itu ya.
Dan kamu merasa bahwa nih orang mau datang lagi kepada aku, dimana kemarin kamu sudah memberi jarak, ataupun dia yang meninggalkanmu, tapi dia balik datang lagi dengan iming-iming persahabatan, iming-iming minta maaf untuk hubungan lebih baik ya. Tapi kamu sudah cut. Dimana pada saat waktu saya terkena badai, kamu di mana? Saya berjuang sendiri di perahu untuk bisa menyelamatkan diri, ya. Dan pada saat badainya sudah reda, kamu mau santai-santai, enak-enak aja naik di perahuku, nggak ada. Ya, saya sudah berjuang sampai mau mati, tapi ternyata saya masih hidup. Jadi kamu nggak perlu tahu kenapa sampai saya masih hidup. Ya, ini ada juga yang terlilit hutang karenanya, bangkrut karenanya, miskin karenanya, ya. Dengan harapan dia membantu juga, malah dia pergi bawa kabur uang kamu, dia pergi lari, kamu yang harus bayar hutang-hutang sendirian. Ya, ini ada beberapa seperti gitu. Ya, kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena saya merasakan energinya ini energinya parah ya. Dimana ada orang toksik yang mau datang kembali kepadamu pada saat kamu sudah pulih kembali, terutama dalam fisik, mental, dan keuangan. Ya, dia nggak mau merawat kamu pada saat kamu susah, pada saat kamu sakit. Tidak mau memberi bantuan pada saat kamu lagi kekurangan. Hanya mau menerima, nggak mau memberi mereka. Ya, dari situ kamu tahu bahwa wah, ternyata orang baik belum tentu baik. Di situ kamu sadar ya, memakai logika kamu. Yang kemarin kamu merasa bahwa wah, nggak masuk logika, orang jahat dibalas dengan air susu dibalas dengan air tubah gitu. Tapi ternyata memang ada, peribahasa itu memang nyata. Kamu alami. Bukan hanya sekedar peribahasa yang wacana-wacana gitu, pelajaran-pelajaran aja, ternyata kamu alami gitu. Ya. Ada juga malah bersekongkol, gosip, atau bahkan orang bestimu malah mungkin ya, tanda kutip, merayu atau malah mempunyai hubungan dengan pacarmu atau pasanganmu. Ataupun mungkin yang terkoneksi denganmu, akhirnya kamu sakit hati. Ya. Nah, ini ada beberapa, kamu bisa menyesuaikan ya. Karena di sini tentang masalah uang, masalah kebaikan, dan masalah perasaan cinta. Dimana akhirnya mereka mau datang minta maaf, tetapi kamu udah nggak bisa. Saya sudah maafkanmu sebelum kamu minta maaf, tetapi jangan berharap saya akan berteman dengan kamu. No, nggak akan berteman lagi. Ya, nggak akan mempunyai hubungan lagi, walaupun cuman sebatas silaturahmi. Aku minta maaf, sudah dimaafkan. Ya, ini versi kamu ya. Saya sudah maafkan kamu, tapi jangan dekat-dekat atau tunjukkan muka kamu, nggak mau. Nggak mau dengan orang penipu dua muka, ya, bertopeng, nggak mau. Nah, ini. Jadi ada 8 of Wands ya, yang mana mendingan punya satu teman ketimbang punya 1000 teman tapi toksik. Mendingan mempunyai satu teman yang tulus, satu aja, atau bahkan kalau nggak ada yang tulus pun ya nggak apa-apa, saya menggandeng tanganku sendiri, tuh of cups ya. Kalau nggak ada orang ya saya menggandeng tanganku sendiri, saya yang harus berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bantuan siapapun. Saya tahu Tuhan ada. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, dimana dulu berharap manusia menolong gitu, ternyata manusia-manusia ini juga perlu ditolong. Apa ya bahasanya, sakit juga. Jadi ya udah deh, sekarang saya fokus pada diriku sendiri, yang mana saya yang harus menolong diriku sendiri. Kalaupun nanti ada yang menolongku, itu bonus, bukan keharusan mereka. Tetapi kewajiban saya untuk menolong diriku. Kalaupun mungkin nanti suatu saat ada yang mau saya tolong, itu karena saya mau, bukan keharusan saya selalu menolong orang dan mengorbankan diriku. Ya, nah ini ada beberapa seperti gitu ya, pola pikirnya sudah berubah. Dimana bukan egois, tetapi berpikir bahwa tidak akan ada orang baik selain diriku yang berbuat baik kepada diriku. Ya, selain diriku yang menolong diriku. Jadi jangan miskin. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Saya nggak boleh miskin. Saya harus punya uang, saya harus kerja. Ya, karena tidak ada yang menolongku, tidak ada yang membantuku. Ya, kalau mereka mau bicara apa tentang saya, terserah. Selama itu tidak benar, saya nggak peduli. Nah, ini pola pikir kamu berubah ya, tentang perasaan, dimana kamu lebih mencintai diri sendiri ketimbang selalu berusaha untuk membahagiakan hati orang lain. Tuh, di sini ada 5 of Cups ya, dimana pola pikir lama kamu buang, kamu fokus ke
pola pikir baru ya, dimana kalaupun mungkin orang-orang itu datang kembali, kamu nggak mau mengizinkan. Tadi saya bilang ya, terulang kembali di sini ada beberapa yang mungkin sudah berulang-ulang minta maaf, ingin kembali, ataupun mungkin dia pergi selingkuh ya, atau mungkin dia nikah dengan yang lain pada saat kamu sudah sayang-sayangnya putus, ataupun malah kamu yang menemaninya dari nol, habis itu dia sukses, dia memperjuangkan yang lain. Ternyata ketulusan itu ada padamu, kamu nggak bisa tergantikan. Yang mana mungkin dia merasa bahwa kamu itu bisa digantikan gitu. Biasa aja, semua manusia itu sama. Ada sisi lebih dan kurangnya gitu. Lebih sisi positif negatif gitu. Tapi ternyata kamu lah yang terbaik, kamu lah yang tulus. Dia baru sadar setelah kamu pergi, setelah kamu bukan tiada meninggal ya. Oh iya, salah ucap saya. Setelah kamu meninggalkan dia gitu ya, atau dicampakkan karena kamu nggak ada duit ya, atau mungkin dia saya lihat di sini malah berpura-pura sebagai korban ya. Lucu ya, ada yang tidak bertanggung jawab ya, tidak menafkahi ya, tapi pura-pura jadi korban, playing victim ya. Dibilang kalau seandainya nih kamu tuduh selingkuh ya, oh saya selingkuh karena kamu kan begini, balik menyerang. Ataupun saya tidak menafkahi, padahal dia tidak tahu saya ini sudah cari pekerjaan sana sini tapi memang belum diterima, padahal malas, memang kodratnya malas, mau enak-enak pangku kaki aja kamu yang kerja. Nih ada beberapa seperti gitu, alasan tidak diterima, pilih-pilih, padahal dia pilih-pilih pekerjaan yang mana lebih bagus kamu yang kerja, dia santai di rumah TikTok, HP ya. Nah ini ada seperti gitu ya, kamu bisa menyesuaikan aja. Jadi dia mau datang kembali, kamu nggak mau. Nih ada yang mau datang kembali tapi kamu nggak mau, kamu lebih fokus ke cuan. Gak boleh miskin, tetap harus kerja dan menghasilkan cuan. Jadi otak kamu sekarang tuh duit. Gak apa-apa gak punya teman, gak apa-apa gak punya pasangan ya, kalau seandainya itu ya. Tapi ada juga beberapa yang mempertahankan pasangan, yang penting tupoksinya sebagai contohnya bapak rumah tangga, ibu rumah tangga gitu ya, kepala rumah tangga maksudnya, tetap dia masih menjalankan tupoksi itu. Tetapi kalau sudah tidak, ya kamu lepas. Ya kamu lebih fokus mandiri ketimbang bersama seseorang yang membuat tekanan mental setiap hari. Ya, jadi fokus untuk cari duit. Ya, bisa menjadikan diri sendiri sebagai raja atau ratu untuk diri sendiri. Ketimbang cari duit dia yang pakai, cari duit dia dan keluarganya yang berfoya-foya. Ini ada. Ya, malah dimanfaatkan untuk keluarganya ya, disekolahkan adiknya kamu bantu, terus tinggal orang satu rumpun semua tinggal di rumah, makannya ditanggung ya semua, tapi nggak tahu diri ya. Pada saat kamu susah mereka bubar semua, atau kalau seandainya kamu nggak ada duit mereka cerita, nggak tahu diri. Nah ini begitu ya, bilang pelit lah apalah ya, pokoknya macam-macam lah ya. Padahal mereka numpang di kamu, tapi malah kelakuannya kayak menusuk ya, mencari-cari alasan supaya kamu yang salah. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana kondisi kamu ya sudah, saya memaafkan semuanya dan saya kembali dengan pola hidup baru, pola pikir baru, dari nol, mulai lagi dari awal. Tetapi ya nggak apa-apa, yang penting tenang, damai. Dan kondisi saya lihat ke depannya kamu lebih tenang, lebih damai, lebih enjoy, lebih happy, banyak duit ya. Dan itu tadi, mereka melihat kondisi kamu sudah baik, mereka mau datang. Tetapi kamu memang sudah memberikan batasan untuk jangan sampai ada orang toksik siapapun, entah orang lama atau entah orang baru, karena kamu sudah punya pengalaman. Ya, saya nggak mau ditipu-tipu lagi dengan orang baru. Alasan cinta, I love you, pinjam duit. I love you, aku mau ini, tolong kak kirim ya 100.000, 200.000. Masa 200.000, 100.000 saja kamu nggak punya untuk saya? Kalau kamu cinta, tolong bayarkan ini, bayarkan. Nggak ada. Ya, jadi kamu tegas. Ya, nggak ada transfer atas nama cinta. Ya, kalau memang dia mencintai ya bantu saya untuk kamu berusaha sendiri untuk hidupmu.
Apalagi kalau wanita ya kamu yang harus menopangi saya kan perempuan. Masa perempuan nopangi laki-laki, ataupun sebaliknya kalau laki-laki, ya kamu kan belum jadi istriku. Kenapa saya yang harus membiayai hidupmu? Kalau memang saya mau kasih ya memang karena saya mau kasih, tapi bukan minta-minta. Jadi itu ya. Kalau saya mau kasih, saya kasih kamu, tapi bukan berarti kamu porotin saya minta-minta terus tiap bulan ya. Kita belum nikah, ngapain nafkah-nafkah? Jadi ada beberapa seperti gitu ya, yang mana logikanya main ketimbang perasaan, karena belajar dari pengalaman masa lalu ya. Jadi tidak ada kesempatan kedua ya. Mereka datang, udah oke, kita maafkan, kamu pergi, saya nggak mau ya, nggak akan terayu dengan apapun ya. Uang bisa saya cari sendiri ya, itu artinya kamu berpikir gitu ya, saya bisa cari uang sendiri, yang penting saya mentalnya oke. Jangan kamu tekan saya secara mental, akhirnya saya sakit-sakitan, depresi, nggak bisa produktif, dan akhirnya miskin. Ada seperti gitu, yang mana saat bersama miskin, tapi pada saat sudah berpisah, wah rezekinya bagus. Dan itu terjadi, karena apa? Karena batinnya happy, batinnya betul-betul memancarkan energi positif, dan akhirnya rezeki masuk, tanpa ada paksaan siapapun, tanpa ditekan siapapun. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate ya. Jadi untuk kondisi hatimu ke depan lebih bagus. Wow, kamu tercerahkan ya. Dari mental juga bagus ya. Jadi jangan takut ya. Semesta selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya yang percaya. Oke, berikut untuk lebih jelasnya, untuk koneksi inisial dan zodiaknya, dan juga angka keberuntungan untukmu ya. Saya mulai dulu dari inisial. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf B, huruf A, huruf X, huruf W, J, Z, M, Y, D, H, E, I, Q, V, dan N ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, saya sudah menarik energinya, dimana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, Scorpio, Aries, Libra, Leo, Cancer, dan Capricorn ya. Oke, semoga resonate juga. Dan angka di sini angka umum ya, apapun itu yang berkaitan denganmu dan dirinya, entah tanggal, entah apapun ya, nomor apapun ya, terserah dari kamu aja ya. Saya hanya memberikan kisi-kisinya aja, kamu yang menentukan ya. Oke, untuk angka di sini ya, 9, 5, 2, 8, 0, 7, dan angka 3. Jadi untuk koneksi angka, kamu terkoneksi dengan angka 952, 80, 7, dan 3. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dimana koneksi kamu saat ini, kamu tegas, kamu tidak ingin dipermainkan dan tidak mau disakiti lagi, sehingga kamu memberikan batasan kepada orang-orang yang toksik. Dan untuk kesempatan kedua tidak ada ya, mendingan sendiri ketimbang mempunyai orang tetapi malah membuat sakit hati ataupun saling menyakiti ya. Jadi bagus ya, kamu mempunyai prinsip seperti gitu, dimana yang bisa melindungimu adalah Tuhan dan dirimu sendiri. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.